alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Dialah yang menyediakan segala fasilitas untuk kehidupan ini. Dan dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Meminta bantuan. Menghadapi masalah-masalah dunia yang terkadang membuat sebagian putus asa. Dan juga menghadapi urusan-urusan agama yang terkadang membuat kita jadi lelah. Tanpa bantuannya, kita tidak akan pernah berhasil melewati masalah-masalah yang ada. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, ana benar-benar bergembira sekali dengan keberadaan Darun Nisa dan keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang memikirkan secara serius tentang kaum wanita. Karena kita sedih tatkala banyak wanita yang dieksploitasi dengan dalih memberikan kebebasan dan kesetaraan terhadap mereka. Padahal sejatinya mereka hanya dimanfaatkan belaka. Ahibati fillah, persiapan sebelum menikah adalah merupakan suatu keharusan. Karena jangan sampai pernikahan itu gagal gara-gara kita tidak belajar. Pernikahan itu ada nikmat, tapi ternyata di situ ada ujian dan tanggung jawab yang sebagian kita disebabkan tidak belajar, maka dia merasa tidak mampu melanjutkan pernikahan. Buat para akhwat rahimakumullah, tema kita cukup menarik ya. Karena banyak gadis-gadis yang sudah berumur, tapi ternyata dia belum menikah. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena fokus belajar, mengejar karir, sehingga lupa dengan umurnya. Hidup ini terlalu pendek untuk disia-siakan. Sebagian kita itu terbuai dengan angan-angan. Dengan mimpi yang ketika dia terjaga, dia sadar kalau ternyata dia hanya bermimpi. Rasulullah SAW mengatakan tentang umur umatnya, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari itu. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam hampir 1000 tahun umurnya. Bagaimana Nabi Nuh yang lebih dari itu. Maka kita benar-benar harus duduk merenungkan mana
yang seharusnya menjadi prioritas kita dalam kehidupan ini? Mana yang seharusnya diabaikan? Yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang kau prioritaskan dalam kehidupan ini? Bicara peran wanita dalam kehidupan. Kalau kita bertanya kepada Mbah Google tentang wanita-wanita yang paling berpengaruh dalam sejarah, baik mau sejarah Indonesia atau sejarah dunia, coba Ana ingin ditampilkan beberapa hasil selancar tentang wanita-wanita berpengaruh ya. Ini ada 15 perempuan berpengaruh sepanjang sejarah. Apa perannya? Kita lihat ada Jane Austen, ada Lovelace atau siapa, ada Sojourner Truth, terus apa lagi tuh? Florence Nightingale, Maria Curie, macam-macam lah. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan. Ada 20 wanita lain. Ya, ini dilanjutkan sampai berapa ini? Ini sampai 15. Ada yang 20 tadi. Mana yang 20? Nah, oke, ada yang 20, ada yang 5. Kalau kita tanya ke ChatGPT juga, mungkin kita akan mendapatkan hasil analisa dia tentang wanita-wanita yang berpengaruh. Yang kemudian mereka menjadi inspirasi buat para wanita di masa sekarang. Dan ternyata semuanya wanita karir. Wanita yang bekerja. Sebenarnya tidak ada larangan bekerja. Selama dalam koridor yang sudah ditetapkan sebagai seorang wanita. Tapi mereka menjadi terkenal karena mereka tidak sama dengan kebanyakan wanita. Yang akhirnya kebanyakan wanita ini menjadikan tadi 15 orang, 20 orang, 5 orang. Itu menjadi percontohan. Oh, aku harus menjadi seperti itu gitu loh. Ahibatifillah, hal ini berbeda dengan orang yang tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Kalau kita tahu kehidupan ini akan berakhir, akan dilanjutkan dengan kehidupan yang kekal dan abadi, maka dia akan berpikir bagaimana aku dalam kehidupan yang pendek ini mempersiapkan diri untuk masa depan yang kekal dan abadi. Karena ingat, dunia ini gak punya masa depan. Dunia ini akan berakhir. Dan wanita-wanita yang tadi disebutkan, udah berakhir hidup mereka, udah selesai. Mereka sekarang ada di mana? Kalau kita gali kuburannya, mungkin mereka sudah menyatu dengan tanah. Tapi sejatinya ada kehidupan di alam barzakh. Yang kehidupan itu adalah awal persinggahan menuju keabadian. Tapi kalau kita lihat dalam agama kita, karena kita bicara tentang muslimah, tolong muslimah fokus dengan jati dirinya. Engkau muslimah, engkau bukan wanita yang biasa. Engkau wanita yang dipilih. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Jadi muslimah itu adalah wanita terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia secara keseluruhan. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, supaya kita lihat ya perbedaan wanita paling sempurna, wanita paling berpengaruh dalam pandangan
manusia-manusia yang pendek jangkauannya dengan yang berbicara tentang kehidupan yang kekal dan abadi. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kamula minar rijali katsir. Banyak laki-laki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali Maryam bintu Imran. Maryam al-Batul. Ana melihat di antara mereka yang menyebutkan wanita berpengaruh, ada yang mereka menyebutkan tentang Maria. Ibunda Maria. Allah sebutkan Maryam binti Imran dalam Al-Quran. Kita akan baca bentar lagi. Yang kedua, Asia imra'atu Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun. Asia istrinya Fir'aun menjadi wanita yang paling mulia, yang berpengaruh dalam kehidupan para wanita, bukan karena dia sempat menjadi pengganti Fir'aun. Kalau kita melihat nanti ada yang namanya Cleopatra, kita melihat ada lagi mantan istri-istrinya raja yang kemudian mereka melanjutkan pemerintahan, mereka menjadi wanita karir. Ketika itu dikatakan, oh ini wanita yang hebat. Enggak, bukan karena itu. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 11-12. Coba kita baca. Naam. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Barakallahu fikum. Nah, artinya tafadhali dibaca. Nah. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh atau ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Allahu Akbar. Kita lihat dua perempuan ini. Yang pertama adalah istrinya Fir'aun. Yang disebutkan dalam hadis namanya adalah Asia. Bagaimana dia mendidik Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dia memohon kepada Fir'aun agar Nabi Musa tidak dibunuh. Bagaimana kemudian dia beriman. Dan bagaimana dia mempertahankan keimanan.
dia disiksa, dia diazab, dia disakiti. Yang akhirnya dia berdoa memohon kepada Allah. Apa? Inilah. Bicara wanita, hendaklah engkau punya ambisi yang besar sekali. Engkau ingin punya rumah di mana? Engkau ingin punya istana di mana? Engkau ingin punya apartemen di mana? Istrinya Fir'aun meminta dibangunkan sebuah rumah di sisi Allah. Di dalam surga. Di sisi Allah. Jadi kalau engkau mau bermimpi, mimpilah ke langit. Jangan mimpi di bumi ini. Semua istana yang kita lihat di muka bumi ini akan hancur. Semua pesawat pribadi, jet pribadi yang dimiliki akan melebur. Lalu kenapa kita sibuk bermimpi di muka bumi? Enggak. Itu istri Firaun. Peran dia sebagai istri. Dia tewas dibunuh. Bukan dicatat di buku sejarah. Tapi dicatat di dalam Al-Quran Al-Azim. Untuk menjadi percontohan. Karena kita kalau melihat di dunia ini, wanita-wanita yang jadi percontohan itu, ya kita tahu siapa. Wanita kedua adalah Maryam bintu Imran. Allah sebutkan keutamaan dia yang pertama adalah dia menjaga kehormatan dirinya. Dia bukan wanita yang menampakkan auratnya untuk dinikmatin kaum laki-laki. Bukan. Dia bukan wanita yang ikut ajang ratu kecantikan di dunia atau di Indonesia atau dimanapun. Enggak. Dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam diri. Sehingga dia menjadi seorang gadis yang hamil. Dan kemudian melahirkan. Bagaimana kesabaran dia melahirkan tanpa ada satupun manusia yang membantu. Bagaimana kesabaran dia dalam hidup ini membesarkan putranya yang bernama Isa tanpa ada ayah. Kalau bicara single parent ya. Kau sudah punya contoh bagaimana Maryam bintu Imran. Nggak ada bapaknya bahkan. Bagaimana celaan dari manusia. Bagaimana makian dari bangsa Yahudi yang menghasut agar Isa dibunuh. Bagaimana rasanya menjadi ibu. Dan dia adalah wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka engkau perlu bertanya, sebenarnya wanita itu diciptakan untuk apa? Untuk apa wanita diciptakan? Untuk apa manusia ada di muka bumi ini? Dulu kita nggak ada. Kenapa kita tahu-tahu ada? Kenapa kita punya bapak fulan, punya ibu fulana? Kenapa kita hidup di lingkungan yang seperti ini? Kenapa kita melihat ada mentari yang terbit di timur dan tenggelam di barat? Kenapa kita melihat ada fulan yang kaya dan fulan yang miskin? Kenapa kita melihat ada fulanah yang hamil dan punya anak dan kita melihat fulanah yang mandul mati tanpa anak? Kenapa kita melihat ada kezaliman? Ada KDRT yang dilakukan. Dan pelakunya selamat dari hukuman. Dan kenapa kita juga melihat dalam kehidupan ini. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur. Harus berada di teralis besi di penjara. Kenapa ada yang cantik. Dan ada yang tidak cantik. Kenapa ada yang di PHK dan ada yang diterima kerja? Ada yang menikah. Menjadi seorang istri. Ada yang menjadi istri kedua. Ada yang menjadi istri ketiga. Ada yang menjadi istri keempat. Ada yang diceraikan. Ada yang menjomblo. Ada yang sampai mati menjadi janda.
apa sebenarnya tujuan diciptakan manusia. Supaya kita jadi faham ketika kita harus memilih, kita jadi faham mana yang prioritas dalam kehidupan kita. Ketika orang tidak tahu dengan kenapa dia diciptakan, maka dia akan kebingungan. Mana sebenarnya yang prioritas buat dia. Allah berfirman di surat Ad-Dariyat ayat 55 sampai 58. Coba kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku Ayat sebelumnya. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Itulah tujuan dari keberadaan kita. Sebagian orang mau dikasih tahu. Dan sebagian orang gak mau dikasih tahu. Posisi yang engkau sekarang duduki, engkau akan tinggalkan. Dan akan digantikan orang lain. Walaupun kau presiden. Walaupun kau presiden. Walaupun kau menteri. Walaupun kau gubernur. Posisimu akan digantikan. Engkau akan pergi. Selama-lamanya. Oh, mungkin balik lagi. Jabatan presiden kan 2 periode. Terus engkau akan pergi. Dan kita punya waktu hidup hanya sekali. Dan Allah jelaskan semua fasilitas yang diberikan kepadamu agar engkau mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah gak butuh kita bekerja, cari fulus, cari rizki. Oh, ngasih makan Allah Azza wa Jalla. Allah gak butuh. Innallaha huwar razzaq. Allah yang ngasih rizki. Engkau belum lahir udah ditetapkan rizkimu. Maka jalankan tugasmu. Jangan menjadi manusia durhaka. Yang diberi fasilitas tapi lupa tanggung jawab. Akhwat rahimakumullah. Dan secara khusus wanita diciptakan bersama laki-laki untuk saling melengkapi. Kenapa kok gak semua orang laki-laki ya? Kenapa kok gak semua orang perempuan di muka bumi ini? Kenapa? Kita mendengar ada suara-suara sumbang yang berpandangan bahwasanya Islam melakukan sikap diskriminatif terhadap para wanita. Wanita itu
belahan laki-laki. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Belahan laki-laki. Nggak bisa laki-laki hidup tanpa wanita. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi, bukan mengungguli. Enggak. Tapi semua punya peran masing-masing. Di mana roda kehidupan tidak akan berjalan secara sempurna apabila kedua manusia ini yang berbeda, mereka ingin sama. Mereka ingin menjalankan tugas yang sama. Enggak, beda loh. Sebagaimana malam berbeda dengan siang. Tapi kehidupan tidak akan berjalan kalau semuanya malam. Dan sebaliknya, kalau setahun itu full siang, sepertinya akan ada masalah dengan kehidupan kita. Maka tolong aktivis gender yang mungkin memandang terhadap ajaran agama Islam sebagai agama yang diskriminasi terhadap wanita, engkau salah. Islam ini agama yang sangat memuliakan wanita. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Lail ayat 1-4? Coba kita baca. Nah, surat Al-Lail ayat 1-4. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ahibati fillah. Ketika wanita memahami tentang dirinya dan kaum laki-laki memahami tugas dan kewajibannya, maka keharmonisan akan terjalin dalam kehidupan ini. Dan kita tidak akan salah memilih mana yang harus dilakukan. Menikah, lanjut belajar, atau bekerja, mengejar karir. Ingat, menikah bukan tujuan. Menuntut ilmu juga bukan tujuan. Bekerja, karir bukan tujuan. Semua hanya sarana. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuannya mencari keridhaan Allah. Tujuannya menuju keabadian. Di surga Allah Azza wa Jalla. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau bicara menikah, menikah adalah kebutuhan. Salah satu sarana yang dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupan ini.
dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menikah. Fankihu, nikahi kalian. Ma tabalakum minan nisa. Dari wanita-wanita yang baik. Mathna wa thulatha wa ruba. Ingat, ini semua sarana, bukan tujuan. Allah memberikan ujian kepada kita. Syahwat. Yang syahwat itu harus disalurkan. Demi apa? Demi berlanjutkan kehidupan ini. Kalau ayah bunda kita tidak punya syahwat, maka selesai, kita tidak akan pernah dilahirkan. Kaum homoseksual yang sekarang bekerja dan berusaha, kalau mereka dibiarkan, maka kita akan melihat jumlah penduduk semakin berkurang. Manusia dibunuh secara perlahan-lahan. Enggak, menikah dibutuhkan sebagai sarana menyalurkan syahwat, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan seorang yang mendatangi istrinya itu dapat pahala. Dan Nabi SAW menyuruh seorang ketika menikah untuk memilih. Karena kita melihat banyak manusia yang memang tidak menikah, tapi mereka menyalurkan syahwatnya dengan berzina. Berapa banyak orang-orang yang di SMP sudah berzina, di SMA sudah berzina, kuliah sudah berzina. Ketika dikatakan, ayo menikah, menikah engkau. Oh, belum waktunya. Aku masih sekolah, aku masih belajar, aku masih mau bekerja. Tapi engkau sudah berzina. Mana yang prioritas buat engkau? Maka ihbatifillah. Menikah ini sebuah kebutuhan untuk melanjutkan tugas-tugas yang lainnya. Seorang wanita, siapapun dia, selama masih normal, dia punya syahwat. Dia ingin menjadi seorang istri yang dikasihi. Dia ingin menjadi seorang ibu yang kelak membesarkan anak-anaknya. Yang kemudian anak-anak akan melanjutkan perjuangan ibunya. Walaupun sang ibu tidak dikenal sama sekali. Siapa yang kenal sama ibunya Imam Syafi'i? Siapa coba? Siapa yang kenal dengan ibunya Nabi Musa? Ibunya ulama-ulama. Ibunya pemimpin-pemimpin dunia ini. Tokoh-tokoh, nggak dikenal ibunya. Kenapa? Karena ibunya cuma ibu rumah tangga yang mendidik anak-anak. Tadi yang kita baca, wanita-wanita yang berpengaruh dalam sejarah, itu wanita-wanita yang bekerja. Sedangkan yang menjadi ibu yang mempersiapkan generasi masa depan nggak dikenal. Tapi itulah sebenarnya tugas utama seorang wanita dalam mengabdi kepada Tuhannya. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istri kalian itu pakaian buat kalian. Dan kalian pakaian buat mereka. Maka, mana yang kau pilih? Menikah. Atau kau mau belajar? Belajar ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Kita tahu keutamaan belajar ilmu agama. Kita juga tahu ada ilmu-ilmu dunia yang sangat dibutuhkan dalam dunia wanita. Tapi jangan lupa menikah. Loh, kalau kiranya susah untuk menggabungkan antara belajar dengan menikah, maka engkau pilih menikah. Tapi kalau engkau bisa gabungkan, gabungkan. Cari suami yang siap mendukungmu
untuk belajar. Tapi tentunya engkau tidak akan fokus seperti fokus ketika belum bersuami. Tapi bagaimana dengan mengejar karir? Apa sebenarnya kau cari di karir itu? Manusia berusaha untuk eksis, menunjukkan dia punya peran. Engkau kalau berkarir mencari popularitas, maka sia-sia. Tujuanmu untuk mengabdi kepada Allah diciptakan. Kalau engkau berkarir untuk cari dunia, mengumpulkan dunia, dunia akan kau tinggalkan. Ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Seorang laki-laki ketika dia bekerja, punya fulus, maka yang dia pikirkan adalah membangun keluarga, menikah. Dan itu pesan Nabi SAW. Man istata'a minkumul ba'ah. Wahai kaulah muda, siapa yang di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka segera menikah dia. Karena itu aghaddu lil basar. Ini menjadi sarana untuk menundukkan pandangan, untuk menjaga kemaluan. Yang nggak bisa maka puasa. Itu laki-laki. Tapi seorang perempuan ketika dia memiliki karir yang bagus. Yang tadi dia belajar, kemudian belajar lagi. Lalu dia bekerja dan bekerja lagi sampai ke satu titik umur. Ternyata dia sudah di atas 35 tahun. Dan dia belum menikah. Dan kita tahu. Laki-laki ketika hendak menikah, dia akan mencari wanita yang di bawah dia umurnya. Kenapa? Karena dia ingin memperbanyak umat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika wanita ini sudah punya duit dan punya jabatan, maka yang ada di benaknya, dia merasa tidak butuh dengan laki-laki. Maka ahibati fillah, buat para akhwat, jadilah wanita yang mengetahui peran dia. Kita nggak pernah tahu ya sama ibunya presiden. Presiden yang pertama, presiden yang kedua, presiden yang ketiga, presiden yang keempat, presiden yang kelima. Mereka menjalankan perannya tanpa perlu dikenal oleh siapapun. Tapi hasil yang ditunjukkan oleh mereka. Allah Jalla Jalaluh menceritakan kisah tentang seorang wanita yang bekerja kemudian dia memilih untuk menikah. Dia bekerja karena terpaksa. Jadi hukum asalnya Allah memerintahkan para wanita untuk di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar, ada keperluan, ya keluar. Tapi dengan adab dan etika. Jangan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Jangan bersolek. Jangan menjual dirimu. Engkau jual keahlianmu, gak apa-apa. Keterampilan yang boleh dalam agama, itu yang dijual, bukan dirimu. Ini yang perlu diperhatikan. Maka kita akan melihat bagaimana kisah seorang wanita yang bekerja dalam Al-Quranul Azim, yang kemudian dia berusaha untuk meninggalkan pekerjaan itu karena dia tahu ini bukan tugasku sebenarnya. Maka dalam agama kita, tugas memberikan nafkah adalah tugas seorang ayah, bukan ibu. Tugas yang bekerja mencari uang untuk menafkahi keluarganya adalah tugas seorang suami. Karena wanita itu capek, lelah, kemudian engkau mau suruh dia cari duit. Oh, tapi kan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan. Menjadi dokter, menjadi seorang guru untuk para wanita. Ya, kita akan baca ayatnya di surat Al-Qasas ayat 23 sampai 27. Naam, tafadhali. Walamma
عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Satu ayat lagi, ayat ke-27. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syuaib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim." Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, ialah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya." Satu ayat lagi dibaca. Nah. Qala inni uridu an أنكحك إحدى ابنتي هاتين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك
satajiduni insyaallah minas solihin. Berkatalah dia Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana dua wanita ini keluar rumahnya membawa kambing yang digembalakan untuk diberi minum, dan dia tahan untuk tidak bercampur dengan laki-laki. Dia nunggu tuh laki-laki pergi. Baru kemudian dia memberikan minum kepada domba-domba mereka. Ditanya sama Nabi Musa, ini ngapain nih perempuan ada di sini gitu loh. Di saat laki-laki bekerja, ini ada perempuan. Maka dia cerita, kami melakukan ini karena ayah kami sudah tua renta. Artinya nggak ada orang yang dapat meminumkan kambing-kambing ini kecuali kami. Tuh kalau bicara karir seorang wanita bekerja, bekerja. Karena kadang-kadang perempuan ini kalau bicara bekerja, dia mau kerja yang enak-enak aja. Enggak. Ya kalau memang terpaksa harus bekerja, bekerja nih perempuan. Menggembala kambing. Memberikan minum kepada kambing-kambing. Udah. Nabi Musa membantu, kemudian Nabi Musa istirahat. Tidak ada maksud lain-lain dari perempuan ini. Lalu didatangi Nabi Musa oleh salah satu dari keduanya. Alastihya. Di sini kemuliaan wanita. Sifat kemalu-maluan dia. Dia harus manggil seorang laki-laki. Ya terpaksa dia datang disuruh ayahnya. Datang Nabi Musa. Cerita. Lalu selesai cerita. Salah satu dari perempuan itu minta kepada ayahnya agar mempekerjakan Nabi Musa. Mumpung dia ada laki-laki ini, pekerjakan dia gitu. Karena dia kuat, dia amanah. Ingin lepas dari pekerjaan perempuan ini karena selama ini dia bantu orang tuanya karena gak ada yang lainnya. Apa yang dikatakan oleh ayahnya? Aku ingin menikahkan engkau. Jadi ada wanita-wanita yang memang posisinya gak ada yang menikahi. Ya udah engkau fokus belajar, lanjutkan. Bekerja, ya bekerja. Tapi ketika ada seorang yang meminangmu, maka terimalah pinangan. Engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau mungkin punya cita-cita, punya angan-angan. Tolong yang tinggi. Jangan yang pendek. Tolong yang besar angan-anganmu, jangan yang kecil. Jangan yang hanya untuk 70 tahun. Tapi yang untuk ribuan tahun, jutaan tahun. Untuk yang luasnya seluas langit dan bumi. Ahibati fillah. Ketika seorang harus bekerja, maka hati-hati. Ketika wanita bekerja, maka tolong dijaga aturan-aturannya. Karena banyak perselingkuhan di dunia kerja. Kita nih, banyak orang diajarin tentang sex education, tapi nggak diajarin tentang kitabun nikah. Mereka belajar sesuatu yang seharusnya nggak dipelajari, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak dipelajari. Tapi yang harus dipelajari maka nggak dipelajari, malah nggak dipelajari. Kuliah S1, S2, S3 nggak akan lewat kitabun nikah. Ketika dia belajar ilmu dunia. Mau jadi profesor dalam bidang hukum, dia nggak akan lewat kitabun nikah.
Sehingga tadi yang terjadi perzinaan di mana-mana. Perselingkuhan di dunia kerja, perzinaan di sekolah-sekolah. Kenapa? Karena memang ada syahwat yang sudah Allah tanamkan di hati atau di jiwa manusia yang itu harus disalurkan. Kalau enggak dengan cara yang halal, maka yang haram. Maka tolong. Ya engkau harus tahu. Mana yang prioritas. Dan mana yang sebenarnya tidak harus engkau kejar. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan, khairu nisaikum. Sebaik-baiknya istri-istri kalian adalah al-wadud, al-walud. Adalah yang penyayang. Iya. Wanita penyayang itu wanita yang berkarir dalam kehidupan ini sebenarnya. Dengan kasih sayang dia. Al-walud. Yang ingin punya anak banyak. Yang banyak anaknya juga. Al-muwatiyah. Yang dia selalu berusaha untuk melayani suaminya. Mencocokkan dirinya dengan suaminya. Dia tahu gimana laki-laki ini. Dia tahu bagaimana menyesuaikan dengan suaminya. Karena memang dia diciptakan untuk menyempurnakan suaminya. Al-muwasiyah yang selalu menghibur suaminya. Ketika suaminya butuh hiburan. Ketika suaminya gembira, dia akan mendampingi suami dalam kegembiraannya. Ketika suaminya susah, dia akan berada di sampingnya, menguatkan suaminya. Idza taqainallah, kalau mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa syarru nisaikum, dan seburuk-buruknya istri-istri kalian, wanita-wanita kalian, al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, adalah wanita-wanita yang suka bersolek, yang suka menampakkan kecantikan dirinya kepada orang, yang congkak, yang sombong. Wahunnal munafiqatu, perempuan-perempuan munafik tuh. La yadkhulul jannah minhunna, nggak akan masuk surga dari mereka kecuali seperti al-ghurabul a'sam, seperti burung gagak yang paruhnya merah, yang kakinya merah, sedikit yang langka. Dan kita berada di masa yang ambisi terhadap dunia semakin menjadi-jadi. Yang dunia ini semakin tua, sehingga bagaimana orang menutupin kekurangan dunia yang tua ini, maka fasilitas yang begitu memudahkan yang kita lihat ya, ada pesawat, ada handphone, ada televisi, semua ini. Ingat, dunia yang akan berakhir, dan jangan lupa dengan tujuan utama kita diciptakan, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Niatkan dengan niat yang mulia. Ketika engkau harus memilih, pilihlah yang terbaik, yang menjadi sarana untuk memudahkanmu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Tafadhol. Baik, alhamdulillah demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu nafi bagi kita semua serta menjadi pahala jariah untuk Ustadz. Amin. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya akhwat. Untuk yang ingin bertanya secara langsung boleh mengaktifkan fitur raise hand atau boleh juga cukup mengetiknya di kolom chat. Nah, sudah ada yang raise hand. Yang pertama Ana persilahkan kepada Ukhtuna Nafilah. Tafadhali Ukhtuna Nafilah. Tunggu sebentar ya, ada masalah di suaranya di sini, nggak terdengar. Baik, cek. Iya, ada masalah teknis di sini, bukan di sana masalahnya, di sini kayaknya. Bentar lagi ya.
Ya, tafadhali, coba suaranya. Ukti Nafilah boleh Siap. bertanya, Nah. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada Ya suara. Ustaz. Tunggu sebentar ya. Ahsanallahu. Suaranya masih belum terdengar. Nah, coba. Baik, bismillah. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga kebaikan selalu bersama Ustaz dan keluarga di dunia dan akhirat. Allahumma. Wah, Ana ini seorang muslimah berumur 25 tahun. Ana belum menikah. Qadarullah, Ana berasal dari keluarga yang mungkin broken home, dan nenek kakek juga sempat broken home. Ana sendiri masih ada rasa semangat untuk belajar. Namun di sisi lain, Ana sekarang tinggal dengan ibu kandung dan abah sambung. Namun untuk abah kandung sendiri sudah berlanjut usia, dan beliau menginginkan Ana untuk tinggal bersamanya. Jadi Ana agak terpecah ya, agak bingung untuk bertanggung jawab. Posisi Ana sekarang ini ingin tetap semangat menuntut ilmu karena ada rasa trauma, takut untuk melangkah membuat rumah tangga yang lebih baik gitu, agar tidak terulang kembali pengalaman orang tua yang telah lalu gitu. Namun di sisi lain, Ana juga harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak orang tua. Namun hak orang tua ini di tempat yang berbeda seperti itu. Namun di sisi lain juga menikah itu adalah ibadah. Jadi Ana di sisi lain belum tahu gitu bagaimana, apakah ini sudah pantas menikah ataukah masih harus menuntut ilmu, atau harus juga bisa bertanggung jawab memenuhi hak-hak dua orang tua di umur Ana yang sekarang ini. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khair ya Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, tidak semua sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ketahuilah, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan dia. Berarti engkau mampu menghadapi ujian ini. Berkaitan dengan trauma. Karena rumah tangga yang broken home. Mungkin istilah broken home ini Ana lihat bukan istilah yang positif ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat istilah yang lebih bersahabat. Ya, dikatakan ketika orang tuanya berpisah. Karena sebenarnya ketika terjadi perceraian itu yang terputus hanyalah hubungan suami istri. Tapi anak sama ayah, anak sama ibu, ibu sama ayah sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai bapak dan ibu anak-anak, nggak terputus hubungan di antara mereka. Hanya hubungan pernikahan aja, hubungan suami istri. Maka nasihat Ana, perbaiki hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Semua pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita diciptakan dengan takdir berbuat salah. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perbaiki hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bicara apa yang harus kau lakukan sekarang, kau dihadapkan antara merawat orang tua, menikah, atau belajar. Mana sarana yang lebih engkau butuhkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang lebih diutamakan.
ketika orang tua membutuhkanmu, maka seorang anak wajib berbakti sama orang tuanya. Kalau dikatakan mungkin ibunya, ada ayah sambungnya, mungkin ada saudara lainnya, sedangkan bapakmu nggak ada yang lainnya, maka mungkin kau perlu membantu merawat orang tua. Bicara menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu juga sesuatu yang diperintahkan dalam rangka menjaga kehormatan dirimu. Yang di situ engkau tetap bisa berbakti sama orang tuamu. Karena umpamanya seorang wanita ketika dia hendak menikah dan dia tahu, aku mau nikah tapi aku nggak mau dikeluarkan dari rumah orang tuaku. Nggak apa-apa dia bersyarat seperti itu. Karena aku ingin merawat orang tuaku. Maka di sini kalau kita lihat kenapa Islam memberikan peluang seorang untuk menikah dari menikah 2, 3, dan 4. Karena boleh jadi ada kondisi-kondisi yang dia memang kalau aku harus bersamamu, aku akan mengabaikan orang tuaku. Maka dia boleh jadi menjadi istri kedua, anak tetap bersama orang tuaku, kau kasih nafkah sama aku akan melayanimu ketika kau datang ke sini, tapi aku buat syarat, jangan kau keluarkan aku dari rumah bapakku. Dengan cara ini semua akan mendapatkan haknya. Engkau akan berbakti kepada orang tua. Bicara belajar, engkau masih tetap bisa belajar. Karena sekarang jamaah dengan adanya online ini udah gak kayak dulu lagi. Perempuan bisa belajar. Dia bisa belajar keterampilan, keahlian apa saja di dalam rumahnya. Tanpa dia harus pergi. Mungkin seperti itu. Dan memintalah pilihan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan salat istikharah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, selanjutnya izin Anda beralih ke kolom komentar. Ada pertanyaan dari Ukhtina Umi Salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dimanapun berada. Apakah baik jika seorang wanita masih melajang di umur yang hampir mencapai kepala 4 karena ingin mendapatkan suami yang semanhaj, atau bolehkah kami menurunkan standar? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Tadi disampaikan nikah ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kiranya engkau menikah dengan seorang laki-laki yang standar agamanya itu minimal, kalau kita lihat ya, standar agama ini ada yang minimal. Minimal itu ya dia melaksanakan kewajibannya. Dia menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak punya amalan sunnah. Maka ini standar paling minimal. Maka nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata engkau tadi menikah dengan seseorang yang standar agamanya di bawah minimal, engkau bukan mendapatkan sakinah nantinya. Malahan engkau akan mendapatkan keributan dalam rumah. Boleh jadi ada orang-orang mungkin yang ya dia belum kenal sunnah, tapi dia seorang muslim yang cinta kepada agama. Yang insya Allah dengan berjalan bersama, semoga dia mau belajar dan menjadi lebih baik. Jadi intinya, jangan sampai engkau menurunkan standar yang menyebabkan sarana ini tidak bisa dipakai untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak suami istri yang ribut terus, bahkan mereka berpikir andai kata mereka tidak menikah. Maka bicara standar, ingat usahakan standar minimal itu tetap dijaga. Kalau kemudian engkau ternyata salah pilih, dan bismillah, suami masih bisa diperbaiki. Asalkan engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla dan terus berdoa dan berusaha sekuat tenaga dengan adab dan etika untuk membawa suami kepada ya agama secara utuh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke yang sudah bertanya melalui raise hand. Tafadhali Ukhtuna Karmila Karilu. Jazakumullah khairan untuk kesempatan yang diberikan. Barakallahu fi Ustadz.
izin bertanya. Nah, Ana terlahir dari keluarga yang minim agama Ustadz. Dan Ana dituntut untuk bekerja. Dan sampai sekarang di umur 30 tahun, Ana dalam proses untuk pengembangan karir. Apakah ini pilihan yang sudah tepat Ustadz? Karena kalau saya harus meminta untuk tidak bekerja, maka sementara dalam keadaan sekarang saya sudah tidak dibiayai oleh keluarga saya. Jadi sebaiknya saya tetap menjalankan karir ini Ustadz atau seperti apa? jadi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saya Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustadz. Nah, ahibati fillah. Bicara seorang bekerja, seorang wanita bekerja, karena memang tidak ada yang membiayai hidupnya, maka nggak ada masalah buat dia bekerja selama pekerjaannya halal dan lingkungannya mendukung. Di hadis Jabir bin Abdullah, Jabir cerita bahwasanya bibinya itu diceraikan. Dia nggak punya suami. Bibinya ini. Suatu hari dia ingin memetik kebun kurmanya. Tahu-tahu ada laki-laki yang melarang. Kok gimana kok keluar kata dia. Akhirnya perempuan ini, aku gimana? Aku butuh buat kehidupanku. Memenuhi biaya hidupku. Karena dia dilarang, dia datang kepada Nabi SAW. Dia ceritakan kondisi dirinya. Nggak ada yang memberikan nafkah kepada dia. Dia mau tidak mau harus bekerja, memenuhi kebutuhan dirinya. Apa kata Nabi SAW? Bala fajuddi nakhlaqi. Nggak apa-apa engkau. Silahkan kau panen kebun kurmamu. Fa innaki asa an tasaddaqi. Au taf'ali ma'rufan. Semoga engkau dengan panen engkau bisa bersedekah. Dan engkau bisa berbuat kebaikan. Berarti kondisi dan niat yang harus diperhatikan. Cerita tadi wanita dua, kenapa dia menggembala kambing dan memberikan minum kepada kambing-kambing mereka? Karena memang gak ada orang lain. Gitu. Ketika ada kesempatan, ada yang mau menikahi, maka menikah jadi pilihan. Maka sekarang engkau niatkan bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Dan mungkin engkau bisa bersedekah, memberikan kontribusi. Tapi itu juga sarana aja. Bekerja itu untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika ada seorang yang melamarmu, maka menikahlah. Karena ada banyak hikmah dalam pernikahan. Sebagai sebuah sarana menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan menuju kepada Allah ini panjang sekali dan melelahkan. Cuma jangan sampai pilih pasangan. Jadi buat siapapun yang sampai hari ini masih bekerja karena memang belum ada suaminya, maka silahkan dia bekerja. Tapi teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi pasangan hidup yang dapat membawa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang harta yang paling mulia yang seharusnya kita mencari dalam kehidupan ini, beliau menyebutkan lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir, wa qalbun syakir, dan hati yang pandai bersyukur, dan yang ketiga adalah zaujatun mu'minatun, istri yang beriman, tu'inuhu ala imanih atau tu'inuhu ala amril akhirah, seorang istri yang beriman yang membantu suaminya dalam keimanannya, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Jadi ini hanyalah sarana, tujuan kita adalah akhirat. Maka buat yang bertanya, kalau memang tidak ada pilihan buat engkau dan pekerjaanmu adalah pekerjaan yang halal, silahkan dilanjutkan bekerja di situ. Hanya niat yang perlu engkau perbaiki, dan ketika engkau mendapatkan rezeki, jangan lupa mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagi kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, kita kembali ke kolom komentar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, wanita dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.
seringkali sedih Ustadz karena merasa kurang di 4 perkara tersebut. Apakah berarti tidak layak Ustadz? Qadarullah pernah gagal juga saat ta'aruf. Rasanya semakin tidak percaya diri. Mohon nasihat dan semangatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ada wanita yang dilahirkan tidak cantik. Ada yang wanita yang mungkin takdir rizkinya juga tidak banyak. Dia juga bukan dari keluarga bangsawan yang memiliki nasab yang mulia. Tapi agama dia bisa usahakan. Jadi dari 4 hal itu ada yang bisa diusahakan, ada yang tidak bisa diusahakan. Maka bagaimana seorang wanita ini ketika dia tidak memiliki 1 dari 4 kriteria tersebut, dia fokus mana yang bisa dia usahakan? Agama. Bicara agama ini, bagaimana engkau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal? Bagaimana engkau memperbanyak zikir? Bagaimana engkau menghabiskan waktumu untuk menuntut ilmu umpamanya? Engkau bisa lakukan itu. Memang mungkin aku nggak bisa hafal Quran. Ya udah, engkau yang penting ada usaha untuk menambah hafalanmu. Nggak harus engkau hafal Quran, tapi seharusnya engkau terus menghafal Al-Quran Al-Azim. Itu yang dilakukan. Dan bagi wanita, kalau kita lihat memang, mungkin dia juga perlu menurunkan standarnya. Ada wanita-wanita yang mungkin sulit untuk menjadi istri pertama. Maka kalau kita lihat agama kita, agama yang sempurna sekali. Gak ada agama yang benar kecuali Islam. Maka tadi ada yang menjadi istri kedua, ada yang menjadi istri ketiga, ada yang menjadi istri keempat. Yang boleh jadi kalau dia berpikir untuk menjadi istri pertama, mungkin dia udah lewat umurnya. Bicara seorang yang lulus dari kuliah. Ya mungkin dia umur 24 tahun seorang laki-laki. Ketika seorang wanita tadi umurnya sudah 30 tahun atau umurnya sudah 35 tahun. Atau tadi disebutkan sudah masuk kepala 4 ya. Mungkin dia akan dinikahi sama duda. Ini juga menurunkan standar. Ya gak apa-apa lah aku menjadi istrinya duda. Atau dia tidak menjadi istri pertama. Tapi ingat semuanya ini hanya sarana ya. Tujuannya adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi yang tidak punya kriteria tersebut, berusahalah untuk menurunkan standar dia, siapa yang jadi pasangan dia, dan dia menaikkan kemampuan yang bisa dia naikkan. Kalau bicara kecantikan, oke, mungkin gak bisa. Tapi mungkin dia bisa berolahraga untuk menjadi seorang sosok wanita yang sehat, yang bugar. Yang itu juga mungkin menjadi daya tarik buat seorang laki-laki. Kalau bicara harta, yang mungkin tadi ada perempuan yang dia ya memiliki keterampilan yang bisa dia usahakan. Yang jelas jangan pernah putus asa. Dan jangan pesimis. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Maka selalu berprasangka baik sama Allah. Semoga Allah kirimkan buat anti laki-laki yang soleh. Yang bisa membawa anti menuju surga Allah SWT. Dan buat semuanya yang belum mendapatkan pasangan, semoga Allah mudahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya yang sudah raise hand. Tafadhali Ukti Mila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Izin bertanya. Jadi saya itu berasal dari keluarga yang memang dari ekonomi bawah atau kurang mampu. Dua orang tua saya, ayah saya bekerja sebagai seorang buruh dan ibu saya itu ibu rumah tangga. Akhirnya saya kemarin menempuh sekolah kedinasan, jadinya setelah lulus itu langsung jadi ASN. Sehingga sekarang itu saya bekerja.
alhamdulillah sebentar lagi saya akan menikah, berencana untuk menikah. Barakallahu fiik. Dan memang tapi masalahnya dari kedua orang tua saya dan juga dari keluarga saya. Awalnya bahkan belum izin kalau saya tuh menikah karena alasannya kayak bantu dulu ekonomi keluarga, bantu dulu, bahagiakan dulu orang tua dan sebagainya. Tapi mulai sekarang sudah dimudahkan, sudah diperbolehkan. Dan tetapi juga dari orang tua dan juga keluarga menekankan bahwa saya tidak boleh resign setelah nanti, meskipun nanti menikah, seperti itu. Pertanyaan saya, Ustadz, saya kan sebenarnya sebagai saya tahu maksudnya tugas seorang wanita kan pasti menjadi seorang istri dan juga ibu. Saya juga belum tahu nantinya ke depannya apakah saya benar-benar mampu 100% ataupun semaksimal mungkin itu untuk bisa menjalankan peran sebagai seorang ibu dan juga istri serta untuk bekerja juga dalam satu waktu. Jadi kemungkinan pasti akan ada kemungkinan untuk mungkin bisa resign, tapi dari orang tua dan juga dari keluarga tidak menghendaki itu, Ustaz. Masya Allah. Dan karena memang dari ekonomi yang memang masih kurang dan juga pemahaman agama yang masih kurang juga, saya juga ya jadi seperti itu, Ustaz. Dan sekarang juga saya masih memberikan nafkah gitu ke kedua orang tua. Suami mengizinkan untuk bekerja? Bagaimana, Ustaz? Suami mengizinkan untuk tetap bekerja? Untuk calon suami? Iya, calon suami maksudnya. Menikah. Alhamdulillah dari beliau mengizinkan saya untuk bekerja, Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Naam, ahibati fillah. Seorang wanita yang memiliki peran ganda memang berat buat dia. Ketika tidak ada pilihan, maka minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan tetap meniatkan bekerjanya itu bukan untuk memperkaya diri. Tapi memang tadi umpamanya untuk berbakti kepada orang tua. Atau untuk membantu seorang suami. Yang mau tidak mau, memang mungkin ada hak-hak suami, hak-hak anak yang tidak bisa ditunaikan secara sempurna. Maka tadi minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bicara mengais rizki. Kan sekarang bekerja jelas untuk membantu, untuk cari tambahan uang buat membantu keluarga. Ketahuilah bahwasanya rizki itu tidak semuanya dengan bekerja. Rizki itu ada dua. Rizki yang mencari kita dan rizki yang dicari oleh kita. Bagaimana dengan rizki yang dicari? Ya orang bekerja tadi. Ada usaha. Tapi ada rizki yang mencari kita. Ada seorang wanita yang mendapatkan suami, alhamdulillah, yang Allah berikan rizki lebih. Ada seorang wanita yang mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu dia dapat hadiah. Atau orang dapat warisan. Itu rizki yang mencari kita. Kita dicari ketika rizki itu milik kita. Bagaimana supaya kita tetap mendapatkan itu? Kalau tadi dikatakan suatu saat mungkin anak takut tidak bisa menggabungkan. Bagaimana melayani suami, bagaimana mendidik anak-anak dan harus bekerja. Artinya bekerja cari duit deh. Kalau bekerja perempuan di rumah tetap bekerja. Nggak ada perempuan ceritanya nggak bekerja. Ibu rumah tangga itu kerjaannya jauh lebih banyak daripada kerjaan menjadi seorang ASN sebenarnya. Jadi ketika dia harus menggabungkan, maka sangat berat sekali buat dia. Maka disinilah pintu rizki harus dicari selain bekerja. Yaitu memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Bertakwa kepada Allah. Silaturahim. Bertawakal. Menyerahkan, bergantung sama Allah dan bukan kepada pekerjaan. Maka ketuklah pintu-pintu rizki ini. Sehingga engkau bisa tetap membantu orang tua. Karena orang tua yang dipikirkan bukan masalah pekerjaannya. Resign itu bukan masalah engkau keluar dari kerjaannya. Tapi yang mereka khawatirkan engkau nggak bantu mereka lagi. Dan memang tadi ada kesalahan dari banyak orang tua yang kadang-kala dia bergantung sama anaknya. Bagaimana memahamkan kepada orang tua juga. Orang tua bantu aku juga untuk cari rezeki. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar.
serahkan kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Maka semoga dengan cara itu ada rizki yang Allah berikan dan engkau juga tetap bisa membantu orang tuamu. Kalau akhirnya engkau harus resign meninggalkan pekerjaan. Dan sekarang juga ada banyak usaha yang bisa dilakukan tanpa meninggalkan tempat tinggal kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Akhwat wa ummahat, ana izin reminder terlebih dahulu. Insya Allah kita punya waktu sekitar 5 menit lagi. Ana izin bacakan satu dari kolom komentar, kemudian nanti yang terakhir insya Allah kepada Ukhti Husnul ya. Dari kolom komentar, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dimanapun berada. Pertanyaannya, apakah boleh Ustadz jika wanita tersebut, Ana maksudnya yang bertanya, menawarkan dirinya kepada si laki-laki untuk dinikahi? Apakah hal tersebut menghilangkan harga dirinya sebagai wanita? Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kalau bicara bolehkah seorang wanita menawarkan dirinya? Boleh aja. Apalagi ketika wanita ini menutup diri sehingga nggak ada yang kenal sama dia. Maka dia tahu ada seorang laki-laki yang soleh yang mungkin dia berhasrat untuk menikah, maka dia menawarkan dirinya. Kalau dikatakan apakah itu menjatuhkan harga dirinya? Enggak. Di masa Nabi SAW ada wanita yang menawarkan dirinya. Jadi menawarkan dirinya kepada Nabi SAW secara langsung. Atau supaya engkau tidak terlalu malu, engkau bisa kirim orang untuk menawarkan diri. Kirim kawanmu. Sampaikan kepada fulan kalau dia punya hasrat untuk menikah, aku siap untuk dinikahi. Kalau memang laki-laki tersebut punya kriteria yang sesuai dengan syariat. Maka sebelum kau menawarkan diri, hendaklah istikharah. Karena belum tentu pilihanmu baik. Tapi kalau sudah Allah tentukan, insya Allah itu akan lebih baik. Dan ini juga buat para orang tua ya. Ketika engkau punya putri yang sudah berumur, artinya sudah berumur, sudah waktunya menikah, engkau sampaikan. Karena ada orang-orang yang takut mau melamar putrimu. Sampaikan. Karena ada orang tua kadang-kala yang membuat sebuah kesalahan. Apa kesalahannya? Dia membuat sebuah pernyataan. Aku kalau anakku yang melamar bukan orang dengan profesi ini dan itu, artinya bukan orang kaya, aku gak akan terima. Ungkapan ini kadang-kala membahayakan anak. Sehingga orang-orang pada takut mau melamar anak. Barakallahu fiik. Baik, insya Allah yang terakhir, Ana persilahkan kepada Ukhtuna Husnul Khotimah. Jazakumullahu khairan untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala beserta keluarga. Amin Allahumma amin. 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 Afwan izin bertanya Ustaz. Sebetulnya ini pertanyaan teman ya. Titipan kepada saya, berhubung saya tidak bisa menjawabnya. Jadi teman saya ini akhwat yang sudah menikah Ustaz. Nah. Jadi pertanyaannya, apakah beliau boleh bekerja niatnya untuk membantu perekonomian ayah dan ibunya karena ayahnya bekerja di lembaga ribawi Ustaz. Jadi agar ayahnya bisa keluar dari pekerjaan tersebut Ustaz. Lalu dengan catatan beliau sudah diizinkan oleh suaminya dengan tidak meninggalkan kewajiban di rumah. Dan beliau juga sebenarnya punya kakak laki-laki, namun pekerjaan laki-lakinya memang hanya cukup untuk keluarga. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Iya, Masya Allah. Ini sebuah pemilihan yang tepat untuk penanya terakhir ya. Husnul Khatimah, semoga
Allah menutup kita dengan husnul khatimah dalam kehidupan dunia ini. Ya, kembali ke pertanyaan ya. Sebuah kemuliaan ketika seorang anak ingin membantu orang tuanya. Tapi yang lebih penting dari membantu ekonomi itu adalah membantu orang tua untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak saat ini Ana bekerja membantu orang tua supaya orang tua resign. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi barang siapa meninggalkan sesuatu karena ada yang lebih menguntungkan, berarti bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan tersebut. Maka kepada penanya bagaimana dia memahamkan orang tuanya tentang hakikat riba. Setelah orang tua faham dan bagaimana orang tua berusaha untuk keluar, silahkan kau bekerja, nggak apa-apa. Apalagi suami memberikan izin. Silahkan kau bekerja, cuma tadi ketika orang tua nggak faham dan dia merasa riba itu nggak ada masalah berdasarkan fatwa-fatwa yang dia terima, maka sulit untuk menyelamatkan orang tua tadi. Walaupun engkau memberikan bantuan kepada orang tua. Maka yang perlu difahamkan adalah tentang hakikat pekerjaan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kemudian ketika engkau mau bekerja tanpa menelantarkan kewajiban-kewajibanmu, plus suami juga sudah memberikan izin, silahkan. Tapi tadi di jawaban yang sebelumnya, pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Di antara pintu rezeki yang paling utama adalah bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajak orang tua juga untuk memperbanyak istighfar dan kembali kepada Allah dan tidak bergantung kepada siapapun. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua sudah Allah tentukan waktunya dan kadarnya. Maka bersabarlah ketika janji itu tidak langsung datang. Janji itu dalam perjalanan. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini buat semuanya ya. Yang sedang dalam kesulitan. Kesulitan jodoh, kesulitan pekerjaan, keluarga yang amburadul umpamanya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan Ana ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Darun Nisa ya yang menyelenggarakan acara ini. Semoga acara-acara seperti ini bisa terus dilestarikan sehingga kita bisa memberikan kontribusi